Tahukah Anda bahwa tindakan yang biasa saja di satu negara bisa dianggap sangat kasar atau bahkan tabu di negara lain? Dunia ini penuh kejutan. Seringkali, aturan yang paling kuat mengikat bukanlah undang-undang tertulis, melainkan norma budaya tak kasat mata yang dihormati turun-temurun. Di video ini, kita akan membedah 8 aturan tidak tertulis paling menarik dari 8 negara berbeda. Informasi ini bukan hanya fakta biasa, tapi senjata ampuh agar Anda lebih bijak dan menghargai keberagaman budaya dimanapun Anda berada. Siapkah Anda? Simak sampai habis, karena ini bisa mengubah cara pandang Anda selamanya. Di Korea, nunchi, senjata membaca suasana tanpa bicara. Ini bukan sekadar aturan, ini senjata sosial paling mematikan di Korea. Nunchi artinya kamu harus bisa membaca keinginan orang lain tanpa mereka bicara. Satu gerakan mata, satu hembusan napas, kamu sudah harus paham. Contoh, bos kantor melirik jam. Dia tidak bilang pulang, tapi anak buah yang punya nunchi akan langsung bergerak, merapikan meja, mengajak pulang. Yang nggak punya nunchi, dianggap sosial idiot. Di Korea disebut tong yang bolong. Wadah kosong tak berisi. Ini bukan sekadar sopan santun. Ini beban mental orang dewasa yang harus selalu waspada, selalu membaca, selalu bergerak sebelum diperintah. Nunchi bukan anugerah, itu keahlian bertahan hidup. Kamu ingin dihormati? Belajar diam, perhatikan, dan pahami. Karena di Korea, orang yang paling peka adalah yang paling berkuasa, tanpa perlu bicara sepatah kata pun. Di Cina, rebutan bayar bil saat makan bareng bukan sekadar sopan santun, itu kewajiban sosial. Tujuannya, menunjukkan kamu peduli dan menghargai hubungan. Ini berakar dari konsep muka atau face. Orang yang berhasil bayar dianggap punya prestis dan kemurahan hati. Sebaliknya, yang gak ikut rebutan bisa kehilangan muka, dicap pelit, atau gak paham etika pergaulan. Dalam psikologi budaya, ini bentuk solidaritas kolektif sekaligus hierarki pertemanan. Biasanya yang lebih senior atau lebih sukses terdorong buat bayar. Di Indonesia kita kenal, senggol dong yang lebih santai. Tapi di Cina, rebutan bil adalah ritual sosial buat mempererat ikatan. Bukan cuma soal siapa bayar, tapi siapa paling peduli. Jadi kalau kamu di Cina, jangan cuma diam, ikut rebutan. Meskipun akhirnya nggak kamu yang bayar, itu bentuk hormat. Coba tebak, di Jepang angka berapa yang paling ditakuti? Bukan 13, tapi 4. Karena cara bacanya shi, sama persis dengan kata kematian. Ini bukan sekadar mita, ini aturan tak tertulis yang benar-benar memengaruhi bangunan di sana. Rumah sakit nggak punya lantai 4, tombol lift lompat dari 3 langsung ke 5. Kamar rumah sakit juga menghindari angka 4. Bahkan kalau kamu kasih hadiah 4 barang, itu dianggap sama kayak kamu ngirim paket kematian. Orang Jepang sampai punya istilah khusus untuk ketakutan ini, tetrafobia. Secara psikologis ini menarik, ketakutan kolektif terhadap satu angka, dan semua orang sepakat untuk menghormatinya, tanpa undang-undang, tanpa paksaan. Cuma karena mereka nggak mau bikin orang lain tidak nyaman. Di Jepang, menjaga perasaan orang lain itu kadang lebih kuat dari hukum manapun. Kita terbiasa memahami geleng sebagai tidak. Tapi di India, gerakan kepala yang unik, head wobble, bisa berarti iya, lanjutkan, atau sekadar saya mendengar. Ini bukan penolakan, justru bentuk persetujuan atau perhatian. Dalam psikologi lintas budaya, gestur ini adalah akur sosial, menghindari penolakan eksplisit yang bisa memalukan. Komunikasi tak selalu verbal. Di India, geleng bisa menyelamatkan muka, menjaga hubungan. Kalau kamu ke India dan melihat seseorang geleng-geleng saat kamu bicara, jangan buru-buru marah. Bisa jadi mereka setuju, bukan menolak. Aturan tak tertulisnya, jangan samakan gerakan dengan makna budaya kamu. Pelajari dulu, baru respons. Bukan soal benar atau salah, tapi soal adaptasi dan rasa hormat pada cara orang lain berkomunikasi. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh paling sakral. Menurut ajaran Buddha Theravada, disitulah jiwa dan roh bersemayam. Karena itu, menyentuh kepala orang lain, termasuk anak kecil, adalah pantangan besar. Kenapa begitu? Dalam psikologi budaya, sentuhan di kepala dianggap merendahkan martabat, seolah-olah kita merasa lebih tinggi secara hierarki.
Ini kebalikan dari kaki, yang dianggap paling rendah. Jangan heran kalau kamu mengusap kepala anak Thailand lalu dilihat sinis. Bukan karena mereka pemarah, tapi karena kamu tanpa sadar melanggar batasan sakral mereka. Aturan tak tertulis ini mengajarkan satu hal penting. Respek tidak harus diucapkan. Kadang, tahu batasan tubuh orang lain sudah cukup. Itu bentuk kesadaran sosial tertinggi, yang tidak butuh kata-kata. Di Vietnam, menyedot mie hingga berbunyi nyaring bukanlah tindakan kasar. Ini justru bentuk apresiasi tertinggi kepada juru masak. Suara slurp yang keras menandakan bahwa rasa mie sangat lezat dan Anda menikmatinya dengan lahap. Dalam psikologi budaya, slurp adalah umpan balik positif nonverbal. Kebalikannya, makan mie dengan diam justru bisa disalahartikan. Juru masak bisa mengira Anda tidak suka atau masakannya gagal. Aturan ini jelas bertolak belakang dengan etika Barat atau Jepang yang mengutamakan kesunyian saat makan. Namun di Vietnam, kenikmatan itu harus bersuara. Jadi jika Anda berkunjung ke Vietnam dan menyantap semangkuk mie, jangan sungkan untuk bersuara keras. Itu bukan tindakan tidak sopan. Itu adalah pujian terbaik yang bisa Anda berikan kepada sang juru masak. Di Filipina, datang telat 15-30 menit itu masih dianggap tepat waktu. Mereka menyebutnya Filipino time. Bukan karena malas, tapi karena budaya mereka lebih mengutamakan hubungan sosial daripada ketepatan teknis. Menurut psikologi budaya, masyarakat kolektivistik seperti Filipina cenderung fleksibel dengan waktu. Interaksi sosial dianggap lebih penting daripada jadwal. Keterlambatan tidak dilihat sebagai ketidakhormatan, tapi sebagai bagian dari ritme hidup yang santai. Selama niat hadirnya jelas, waktu bukan musuh, tapi bagi orang asing, ini bisa membuat frustasi. Aturan tak tertulisnya, kalau di Filipina, jangan sakit hati kalau kamu ditunggu. Dan kalau kamu ingin on time versi mereka, datanglah 30 menit lebih awal dari jam yang disebut. Di Indonesia, kalimat mampir dulu ya, itu bukan undangan beneran. Ini basa-basi halus yang lahir dari budaya komunikasi tidak langsung. Kita nggak mau kelihatan kasar atau cuek, jadi kita pakai kata mampir sebagai penutup yang hangat, meskipun nggak ada rencana serius. Dalam psikologi budaya, ini disebut face saving, menjaga perasaan lawan bicara sekaligus citra diri sendiri. Masalahnya, kalau diartikan harfiah oleh turis atau orang luar, mereka bisa beneran datang ke rumah. Hasilnya, canggung. Aturan tak tertulisnya sederhana. Mampir dulu itu sinyal hubungan kita baik, bukan ajakan literal. Jadi kalau ada orang Indonesia bilang gitu, cukup jawab, iya, insya Allah santai. Tapi jangan langsung datang, kecuali kamu memang diundang khusus. Paham kan? Dari ke-8 aturan tidak tertulis tadi, mana yang menurut Anda paling unik? Atau apakah di daerah Anda punya aturan tidak tertulis yang gak kalah aneh? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena di video berikutnya kita akan bedah lebih banyak lagi rahasia budaya unik dari berbagai belahan dunia lainnya. Sampai jumpa.